Mulai ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Maaf nih saya lagi di jalan, jadi saya nggak buka kamera ya, bukannya enggak ini. Saya belum sampai soalnya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan malam ini akan membahas dari kitab Imamat ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dalam doa dulu terlebih dahulu. Boleh dipersilakan untuk Pak Andreas untuk memimpin dalam doa. Pak Andreas. Abraham. Dan selanjutnya kita akan melakukan padamu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Untuk Pak Abraham, boleh langsung aja dibahas ya. Pak Abraham, Suara kedua, saya cukup jelas kedengaran rekan-rekan? jelas, Putus-putus enggak? jelas, jelas. Lumayan. Oke, saya coba. Paham? Ya, oke. Halo, halo, tes. Putus-putus, lancar? Aman, aman, aman. Oke, terima kasih Bu. Ya, kita saat ini akan membahas pengantar kitab Imamat. Jadi ini mungkin kitab yang bisa dikatakan agak berat dan mungkin bisa membuat jenuh ya, karena ada berbagai macam aturan yang disebutkan di sana. Kadang-kadang mungkin bikin pusing untuk mengikutinya. Kita akan masuk kepada pengantarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau bicara tentang imamat, maksudnya apa sih kitab Imamat ini? Kok nama kitabnya judulnya Imamat? Nah, rekan-rekan, karena kata imamat itu berasal dari kata imam, jadi kitab Imamat ini adalah kitab yang isinya berkaitan dengan keimaman, tentang apa yang menjadi tugas seorang imam, peran seorang imam, bagaimana menjadi seorang imam, bagaimana menjalani kehidupan seorang imam. Jadi ini bicara tentang imam berarti bicara tentang ibadah. Nah, kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris, kalau mungkin rekan-rekan punya Alkitab berbahasa Inggris, maka kitab yang ketiga ini namanya adalah Leviticus. Ya, bukan tikus, tapi Leviticus dari bahasa Inggrisnya yang berasal dari bahasa Latin, dari kata Lewi. Jadi kitab ketiga ini, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya Leviticus. Jadi kalau mungkin rekan-rekan masih ingat, kejadian dalam bahasa Inggris Genesis, artinya permulaan. Keluaran dalam bahasa Inggris, Alkitab berbahasa Inggris, namanya adalah Exodus, artinya memang keluar dari tanah Mesir. Kitab ketiga, Imamat, dalam bahasa Inggrisnya Leviticus, ini berasal dari bahasa Latin, artinya berkaitan dengan orang-orang Lewi. Karena kalau mungkin rekan-rekan masih ingat, orang-orang Lewi inilah yang memang dikhususkan, keturunan-keturunan Lewi inilah yang dikhususkan untuk menjadi imam. Secara spesifik yaitu keturunan Lewi yang merupakan keturunan Harun. Jadi Harun ini berasal dari keturunan Lewi, sehingga orang-orang yang berasal dari keturunan Harun adalah orang-orang yang memang dikhususkan untuk menjadi imam. Nah, jadi memang rekan-rekan orang-orang Lewi adalah suku Israel yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah di antara bangsa Israel. Jadi kalau rekan-rekan masih ingat di dalam Kejadian dan Keluaran, jadi Yakub punya 12 anak laki-laki. Ketika Yakub kemudian diganti namanya oleh Allah menjadi Israel, maka 12 anak laki-laki Yakub ini akan menjadi 12 suku Israel. Nah, jadi dari 12 ini, 11 di antara mereka itu diberikan tanah pusaka ketika nanti mereka menduduki tanah perjanjian.
Nah, orang-orang Lewi tidak diberikan tanah pusaka. Meskipun mereka bisa numpang di tanah milik dari suku-suku yang lain, tapi suku Lewi tidak mendapatkan tanah untuk sebagai hak mereka, ibaratnya seperti orang yang mungkin ngontrak atau nyewa atau numpang. Sedangkan tempat di mana dia tinggal itu adalah tanah milik dari suku yang lain. Kenapa demikian? Karena orang-orang Lewi adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menyelenggarakan ibadah. Jadi bagiannya orang-orang Lewi adalah Tuhan. Mereka yang dikhususkan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Jadi memang ini satu tugas yang mulia, tetapi juga tidak mudah. Dan mungkin membuat mereka bisa bergumul dalam artian, wah enak ya suku-suku yang lain punya tanah pusaka, kami enggak. Tetapi justru ketika dikatakan suku-suku yang lain memiliki tanah pusaka sedangkan orang Lewi tidak, Allah mengatakan bahwa akulah bagianmu. Jadi begitu dekatnya sebenarnya orang-orang Lewi dengan Allah, karena orang-orang Lewi inilah yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan di dalam ibadah. Nah, secara garis besar, kitab Imamat ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini pembagian yang memang versi saya. Jadi, kalau ada orang lain yang membagi-baginya dalam bagian yang lain, tidak apa-apa ya. Jadi, ini untuk memudahkan saja. Kalau nanti rekan-rekan pas membaca lagi, aduh kok kayaknya kitab Imamat ini berat ya, membingungkan ya, mungkin juga jenuh. Nah, sebenarnya secara garis besar kira-kira seperti ini. Jadi pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara tentang aturan mengenai korban di dalam ibadah orang-orang Israel. Pasal 8 sampai pasal 10 itu bicara tentang aturan mengenai para imam. Pasal 11 sampai pasal 16 itu bicara tentang ketahiran. Tentang orang yang tahir, bagaimana dia bisa tahir. Tahir di sini maksudnya clean ya, bersih. Entah bersih dalam artian kalau dia tidak kusta, ataupun kalau kusta bisa sembuh lagi, aturannya seperti apa supaya bisa diterima di masyarakat, dan seterusnya. Nah, pasal 17 sampai pasal 25 itu aturan umum mengenai bagaimana memiliki hidup yang kudus. Pasal 26 itu bicara tentang berkat dan kutuk. Pasal 27 bicara tentang sumpah dan nazar. Nah, jadi rekan-rekan ini gambaran besarnya dari kitab Imamat. Nah, khusus tentang Imamat di sini memang ada bicara tentang korban persembahan. Jadi memang ada 5 jenis korban. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, tapi intinya dari 5 jenis korban itu sifatnya seperti ini, rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah bahwa korban itu sifatnya adalah gift atau pemberian. Jadi korban yang diberikan itu adalah umat memberikan korban kepada Allah. Jadi Allah yang sebenarnya sumber segala sesuatu sedang mengajak umat untuk belajar berani memberi kembali kepada Allah. Yang kedua, korban itu gambaran dari persekutuan atau fellowship kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi melalui korban itulah umat bisa berelasi dengan Allah. Ketika ada korban yang dipersembahkan, kemudian ada jamuan makan, maka yang namanya makan bersama itu bicara tentang relasi, persekutuan. Ada bukan hanya kebersamaan, tapi adanya ikatan relasi yang akrab. Jadi ibaratnya kalau rekan-rekan misalnya tahun depan bulan Februari merayakan Xinjia, maka itu adalah momen di mana keluarga bisa berkumpul, makan bersama, khususnya kalau malam Xinjia-nya ya, itu jadi malam di mana keluarga benar-benar bisa berkumpul bersama, berfellowship, bersekutu. Nah, kalau misalnya ada orang di luar keluarga yang diundang datang, mungkin keluarga yang melihat agak bingung, tetapi sebenarnya pesannya adalah kalau ada orang dari luar keluarga yang bisa masuk dan ikut merayakan malam Xinjia makan bersama,
Artinya keluarga yang bersangkutan sedang menerima orang luar ini untuk menjadi bagian di dalam keluarga besar yang sedang merayakan Sincen itu. Nah, kira-kira seperti itu analoginya tentang korban persembahan. Nah, yang ketiga adalah penebusan, atonement dalam bahasa Inggris. Artinya ketika umat memberikan korban persembahan, artinya bicara tentang umat yang berdamai dengan Allah. Kenapa berdamai? Karena ada dosa. Umat berdosa kepada Allah sehingga perlu ada pendamaian. Perlu ada korban agar bisa terjadi perdamaian. Nah, jadi ini sifat dari korban, yaitu umat memberi kepada Allah, umat berelasi dengan Allah, dan berdamai dengan Allah. Nah, sedikit tips dalam membaca kitab Imamat, kalau nanti rekan-rekan mau baca lagi, atau mungkin misalnya tahun depan akan membaca kembali. Nah, yang pertama perlu diingat, kitab Imamat itu merupakan bagian dari Pentateuch atau kitab Taurat, atau sering disebut juga 5 kitab Musa, yang memberikan gambaran yang lebih besar mengenai aspek ibadah dalam kitab Keluaran, yang nanti bisa mengantar kita kepada kitab Bilangan. Jadi, ketika kitab Keluaran selesai dibahas, maka aspek ibadah yang belum dibahas secara detail di kitab Keluaran akan dijabarkan dengan rinci di kitab Imamat. Nah, yang berikutnya, jadi ketika di dalam kitab Imamat ini ada aturan-aturan mengenai tata ibadah, bagaimana orang bisa beribadah, bagaimana orang itu tidak boleh kawin mengawinkan sembarangan. Nah, karena aturan-aturan ini merupakan bagian dari perjanjian Allah dengan umat, maka semua aturan itu bukan sekedar bicara tentang kehidupan keagamaan, tapi bicara juga tentang relasi, hubungan. Jadi ada ikatan perjanjian antara Allah dengan umat Israel, dia menjadi Allah dari umat Israel menjadi umatnya. Jadi ini bicara tentang persekutuan relasi. Nah, jadi untuk persekutuan itu bisa benar-benar terjaga dan makin bertumbuh, maka perlu ada panduan, perlu ada batasan, perlu ada aturan. Nah, tapi yang menariknya rekan-rekan, ternyata di dalam kitab Imamat juga ini ditekankan tentang keseimbangan antara relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Artinya, ini bukan hanya bicara tentang yang penting saya saleh, yang penting saya rajin datang kebaktian, yang penting saya rajin baca Alkitab, yang penting saya rajin berdoa, tidak. Tetapi kalau memang kita punya relasi yang dekat dengan Allah, maka harusnya akan tercermin juga dengan sesama kita. Kita jadi orang yang penuh kasih terhadap sesama, kita belajar untuk sabar dan bisa mengendalikan diri terhadap sesama, kita menjadi orang yang sabar dan orang yang bisa mengampuni, tapi juga orang yang bijaksana dalam relasi dengan sesama. Nah, jadi rekan-rekan, inilah yang menarik dari kitab Imamat. Banyak aturan-aturan, tetapi ternyata kalau disimpulkan, bicara tentang aturan yang menjaga relasi kita dengan Allah dan dengan sesama. Nah, terus tujuan kitab Imamat ini apa? Tujuannya memang cukup banyak, tapi tujuan utamanya adalah tentang masa depan umat Israel itu bergantung kepada kepatuhan terhadap aturan kekudusan yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai. Jadi ini yang menjadi tujuannya. Bahwa kalau orang Israel taat kepada Allah, maka mereka akan mengalami berkat. Kalau mereka memberontak, mereka akan mengalami kutuk. Nah, tapi ini berkaitan dengan perjanjian. Jadi ada perjanjian yang sudah diikat, maka kita harus mengikuti perjanjian itu, jangan dilanggar. Nah, kalau begitu, kenapa ya kok ada kitab Imamat dalam Alkitab kita? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan perjanjian baru juga, rekan-rekan. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan aturan-aturan ibadah di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Imamat, itu semua digenapkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, ritual perjanjian lama yang kita baca di dalam kitab Imamat itu sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Nah, sehingga ya kita masuk kepada bukan sekedar bicara tentang wah berapa banyak lembu dan
domba ya yang harus saya korbankan, tidak, tapi ini bicara tentang realitas sorgawi. Bicara tentang relasi untuk saya bisa diterima oleh Allah, saya bisa diampuni oleh Allah. Nah, itu bicara tentang korban yang sempurna, yaitu Kristus. Nah, demikian juga di dalam perjanjian lama di kitab Imamat itu ada bicara tentang aturan-aturan hidup kudus. Maka kita ini hanya bisa mengalami hidup yang kudus kalau kita beriman kepada Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Sehingga disinilah kita kemudian setelah percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, maka kita belajar untuk memiliki hidup yang kudus di dalam komunitas ataupun di dalam ibadah. Nah, berkat atau kutuk itu ada juga di dalam Kristus, yaitu ketika kita di dalam Kristus, maka kutukan dosa itu ditimpakan kepada Kristus, sehingga kita tidak mengalami akibat dari dosa, melainkan kita mendapatkan keselamatan, berkat terbesar di dalam Kristus. Nah, jadi ini kira-kira ya, rekan-rekan, gambaran besarnya. Nah, kalau begitu, apa aplikasinya? Nah, 3 hal ini saya dapatkan, saya bagikan kepada rekan-rekan ini dari kuliah saya dulu ya waktu di STT. Jadi tentang imamat itu intinya keutamaan tentang ritual kekudusan. Maka pesan mula-mulanya yaitu ditujukan kepada bangsa Israel. Karena pembaca mula-mula dari kitab imamat adalah bangsa Israel. Jadi Israel harus menjadikan ritual kekudusan sebagai yang utama. Bukan hanya bicara tentang urusan mereka sehari-hari, tetapi urusan sehari-hari pun itu dikaitkan dengan hidup di hadapan Allah yang kudus. Nah, kalau gitu pesan untuk zaman sekarang seperti apa? Pesannya adalah agar gereja menjadikan realitas sorgawi tentang kekudusan sebagai yang utama. Jadi kita mengaitkan hidup kita sehari-hari itu dengan apa yang menjadi perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Jadi nilai-nilai surgawi itulah yang kita pikirkan, bukan lagi nilai-nilai duniawi. Sebatas yang penting saya senang, yang penting saya puas, orang lain mengalami kesulitan, bodoh amat, kita tidak peduli, dan lain sebagainya. Tuhan berkenan atau tidak, kita tidak mau tahu, enggak ya. Tetapi kita perlu kaitkan itu di dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Nah, di dalam kitab Imamat ada petunjuk-petunjuk praktis kekudusan, ya misalnya tentang kalau seorang perempuan itu baru habis melahirkan atau datang bulan harus begini dan seterusnya. Nah, jadi pesannya adalah secara umum yaitu Israel harus mengikuti petunjuk praktis kekudusan. Nah, kalau gereja berarti untuk zaman sekarang ikuti prinsipnya. Termasuk nanti kalau teman-teman mungkin mau bahas tentang makanan yang halal dan haram, yang kita aplikasikan adalah prinsipnya, bukan sekedar makan daging hewan tertentu atau tidak. Nah, kemudian di dalam kitab Imamat yang menjadi penekanan adalah berkat dan kutuk berdasarkan kesetiaan pada perjanjian. Nah, makanya pesan kepada bangsa Israel pada waktu itu yang bersama-sama dengan Musa di padang gurun adalah Israel akan diberkati atau dikutuk berdasarkan kesetiaan mereka kepada perjanjian dengan Allah. Dan demikian juga gereja akan mengalami berkat dan kutuk berdasarkan kesetiaan pada perjanjian dengan Allah. Nah, tetapi memang rekan-rekan sekalian, perjanjian antara Allah dengan kita itu perjanjian yang pertama adalah bersyarat, yang kedua tidak bersyarat. Jadi dua-duanya ini perlu kita mengerti. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya bersyarat adalah begini. Kalau kamu taat kepada Allah, kamu akan diberkati. Kalau kamu memberontak terhadap Allah, kamu akan mendapat kutuk. Nah, itu maksudnya perjanjian yang bersyarat. Jadi kalau saya hidup benar, saya pasti akan diberkati, saya akan terlindungi, saya akan dipelihara. Tapi kalau saya hidupnya jahat, maka saya bisa dihukum Tuhan. Saya bisa mengalami celaka, sakit penyakit, penderitaan. Nah, itu yang pertama.
Nah, tetapi perjanjian ini juga perjanjian yang tidak bersyarat, yaitu bahwa begini, kalau kita hanya menggunakan perjanjian yang bersyarat tadi, maka sebenarnya kita nggak akan bisa, nggak akan sanggup. Karena apa? Siapa yang bisa tahan untuk tetap taat dan hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari, setiap jam? Nggak bisa. Pasti ada kalanya kita jatuh, pasti ada kalanya kita gagal. Nah, sehingga di tengah-tengah kegagalan dan kekurangan dan kelemahan kita, perjanjian Allah juga perjanjian yang tidak bersyarat, dalam artian Allah tidak langsung serta-merta menghukum kita ketika kita sedang hidup dalam dosa atau sedang melanggar keputusan Tuhan. Ada pengampunan, ada anugerah. Nah, jadi itu ya saudara ya, di dalam bagian ini, sehingga Allah masih bisa memberkati kita ketika kita sedang jatuh dan gagal. Nah, kalau Allah saja masih mengasihi kita ketika kita jatuh dan gagal, apalagi ketika kita sedang taat dan setia kepada Tuhan, Dia pasti juga sangat mengasihi kita. Jadi rekan-rekan, kiranya bagian ini menyemangati kita untuk memiliki hidup yang semakin kudus, meskipun kudus dalam artian bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kita ingin untuk hidup menyenangkan hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, itu rekan-rekan sekalian, sekilas tentang materi pengantar kitab Imamat. Nah, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Oke, saya bertanya Pak Braham. Ya, silakan Ibu Enda. Ya, benar sekali tadi yang disampaikan Pak Braham bahwa membaca kitab Imamat itu sangat membosankan. Kalau saya bilang jelek gitu ya Pak, kalimatnya diulang gitu. Tetapi setelah mendengar gambaran pengantar dari kitab Imamat ini, jadi agak sedikit terbuka mengenai apa sih maksud ditulisnya kitab Imamat ini. Itu secara garis besarnya, puji Tuhan dengan penjelasan Pak Abraham tadi kami bisa mengerti. Ada beberapa pertanyaan yang ganjil Pak selama kami membaca kitab Imamat. Di antaranya yang pertama adalah di dalam ayat 12 ya Pak ya. Maaf, di dalam pasal 12. Itu di situ dituliskan bahwa tentang kenajisan. Di situ yang dianggap yang dianggap najis adalah penyakit kulit. Pertanyaan saya, mengapa penyakit kulit dianggap najis dan bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Apa juga harus apa tidak disebut sebagai uh, penyakit yang menajiskan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang halal dan tidaknya sebuah makanan tadi dikatakan itu adalah prinsipnya. Uh, Penjelasannya bagaimana sih Pak? Kalau misalnya babi kita tidak haram, kita tetap halal. Kemudian yang kami eh, ada hal-hal yang kami sering temui. Kalau ibu-ibu itu belanja di pasar, kita sering membeli saren. Tahu ya Pak Braham, saren. Nah, itu kan darah ya Pak ya, darah Ya, dari darah. binatang yang disembelih ya. Lah itu di Imamat 17 kan disebutkan bahwa di dalam darah itu ada nyawa daripada binatang itu. Lah itu diharamkan. Tapi sekarang saya enggak tahu itu harap apa enggak, tapi karena kami suka, anak-anak saya suka, cucu suka, saya masih sering masak masakan saren itu, terutama saren ayam ya Pak. Ini mohon penjelasannya. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga, tadi disampaikan relasi antara Allah dengan umat Israel ya Pak. Umat Israel itu kalau taat setia kepada Tuhan dia akan diberkati, tetapi kalau tidak dia akan dikutuk. Lah, relevansinya Pak, hubungannya dengan perang Israel sekarang ini kayak gimana ya Pak Abraham? Oh ini perangnya kan, wah, nggak ngerti.
beritanya sih saya nggak ngerti seimbang atau enggak, tapi kok kalau kita baca di medsos, di televisi dan lainnya itu kan semua hampir menyalahkan Israel. Nah, apakah dalam hal ini saat ini itu si Israel itu em, dalam masa dikutuk atau seperti apa Pak gambarannya? Jadi kami kalau mau menerangkan dengan rekan-rekan sebelah itu saya tidak berani karena saya nggak cukup mengerti tentang sejarah Israel, Pak. Mohon dijelaskan, J, Pak Abraham, J. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang kenajisan, dan ini dikaitkan dengan penyakit kulit khususnya kusta. Ini Ya, memang kusta ya Bu. Jadi iya, kita perlu lihat juga kemungkinan kusta yang dimaksud di dalam perjanjian lama ini dan juga di dalam Alkitab itu ada perbedaannya dengan kusta di zaman sekarang. Oh, Karena kalau kusta di zaman sekarang kan mungkin saya pernah lihat ya, ada yang pernah sakit kusta begitu terus meminta-minta. Jadi memang penyakit kusta ini kan membuat orang yang mengidap penyakit itu tangannya, jari-jarinya itu seperti kebas, tapi gatal. Jadi kadang-kadang mereka itu ketika menggaruk-garuk lama-lama terkikis. Bahkan ketika misalnya hidungnya itu gatal, digaruk-garuk tapi kebas, tapi garuk-garuk lama-lama hidungnya seperti rontok. Jadi makin berkurang ininya ya, ukuran hidungnya gitu. Jadi jari-jarinya makin habis, hidungnya juga makin habis. Jadi kalau kita lihat di sini kan, kalau penyakit kita modern seperti sekarang, nggak mungkin bisa balik lagi ya, dalam artian hidungnya tiba-tiba bisa muncul lagi lama-lama, hidungnya bisa muncul lagi. Nah kalau di dalam perjanjian lama ini, ketika ada aturan tentang yang kusta bisa sembuh dan kalau sembuh dia harus melapor kepada imam, artinya ini ada gejala atau jenis penyakit kulit yang berbeda. Tapi memang namanya sama. Cuma memang itu ya, jadi memang ada satu kemungkinan itu bahwa Suaranya putus-putus, Pak Abraham. Oke, saya coba di lainnya dulu ya. Atau mungkin rekan-rekan yang lain tolong di off dulu mic-nya ya. Mungkin ini berpengaruh. Suaranya putus-putus, Pak Abraham. Suaranya keputus. Suara saya masih kedengaran? Ya, sekarang bagus. Tadi putus-putus. Oke, sekarang udah jelas ya. Ya, udah jelas. Baik. Jadi penyakit kusta yang ada di zaman Alkitab dengan yang zaman sekarang ada kemungkinan berbeda. Nah, tapi intinya dengan pertanyaan dari Ibu Endang tadi adalah bahwa kenapa kenajisan ini dikaitkannya dengan penyakit kulit, yaitu penyakit kusta. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain, apakah disebutkan najis juga atau tidak? Nah, jadi memang secara spesifik memang tidak terlalu ditekankan, diperlihatkan, tetapi memang ini sebuah gambaran. Jadi penyakit kusta ini tetapi ini penyakit yang benar penyakit, dan ini penyakit kulit yang memang menular. Dan menularnya ini bisa, kalau dari penjelasannya itu, kalau ada bagian kulit yang kena baju, kain, dan lain sebagainya, harus dicuci dengan sangat bersih. Jadi ini seperti menggambarkan penyakitnya sangat menular. Nah, jadi artinya memang penting sekali untuk kita bisa menjaga kehidupan kita. Cuma pesannya adalah tadi, bahwa mudahnya menular penyakit ini adalah gambaran dari mudah menularnya dosa di dalam kehidupan manusia. Jadi di satu sisi ada aturan tentang bagaimana kita perlu menjaga kebersihan hidup dan tubuh kita secara jasmani, tetapi di sisi yang lain juga menggambarkan bahwa ini salah satu ilustrasi bahwa sedemikian mudahnya dosa itu bisa menular kepada orang lain. Yang lain lakukan, kenapa saya enggak? Jadi akhirnya ada orang-orang yang mencontoh dosa-dosa orang lain
karena merasa bahwa sepertinya enak ya melakukan dosa seperti itu. Nah, jadi ini pesan yang mau disampaikan, bagaimana yang pertama adalah Allah itu sangat peduli dengan kebersihan tubuh kita, tetapi juga ini bicara tentang mudahnya menular penyakit ini adalah sebagai sebuah gambaran tentang mudahnya menular dosa di dalam kehidupan umat manusia. Nah, itu yang pertama tentang penyakit kulit. Tapi memang pada prinsipnya orang-orang pada waktu itu akhirnya punya konsep bahwa yang namanya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan sedikit tentang pertanyaan nomor 3 dari Ibu Enang tadi ya, tentang kalau taat diberkati, memberontak dikutuk. Jadi ini membuat cara berpikir orang-orang pada waktu itu adalah, kalau ada orang yang sakit, entah buta, entah cacat, dan lain sebagainya, itu disimpulkan bahwa ini gara-gara dosa orang itu, atau dosa orang tuanya. Makanya mungkin rekan-rekan ada yang pernah ingat kisah di dalam Injil Yohanes, pasal 9, kalau saya tidak salah ingat, tentang seorang yang buta sejak lahir. Jadi ketika orang yang buta sejak lahir ini dilihat oleh murid-murid Yesus langsung bilang, ini salah siapa nih? Ini dosa siapa nih? Sampai nih orang dari sejak lahir buta. Apakah dosa orang itu atau dosa orang tuanya? Nah, Tuhan Yesus bilang, enggak, bukan dua-duanya. Tetapi melalui dia ada pekerjaan besar yang Allah menyatakan. Nah, jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa konsep orang-orang pada waktu itu jadinya adalah bahwa meskipun tidak spesifik tentang kusta, tapi intinya buat orang-orang zaman itu, kalau ada seorang yang kena penyakit, itu dianggap dikutuk Tuhan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita simpulkan dari penjelasan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9, pada prinsipnya adalah penderitaan itu sudah ada ketika manusia atau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengalami sakit penyakit, mengalami bencana dan penderitaan, belum tentu karena dosa dan kesalahan dia. Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Nah, itu. Yang kedua, pertanyaan tentang halal dan haram. Nah, halal dan haram di sini memang di dalam kitab Imamat juga diberikan aturannya. Hanya saja memang kita masih bingung. Kenapa ya? Kok ada daging hewan tertentu yang nggak boleh dimakan, ada yang boleh dimakan. Sehingga ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa kategori-kategori ini, pemisahan-pemisahan ini dilatar belakangi oleh gaya hidup bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitar Israel. Jadi mereka bangsa-bangsa penyembah berhala ini, makanan-makanan yang mereka makan, makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, itu adalah yang kemudian dikategorikan sebagai makanan-makanan haram yang ada di dalam kitab Imamat. Misalnya seperti babi dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, tapi ada juga yang menafsirkannya kepada penafsiran yang dalam cara pandang modern. Dalam arti, makanan-makanan yang diharamkan itu adalah makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi, yang bisa membuat orang gampang sakit, banyak kumannya. Nah, jadi akhirnya alasan pengkategorian halal dan haram adalah berkaitan dengan kesehatan. Bahwa daging-daging yang diharamkan itu adalah daging-daging yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Tetapi ya kita nggak tahu pasti ya, yang mana. Apakah karena budaya penyembah berhala ataukah faktor kesehatan, kita nggak tahu juga. Tetapi intinya ada semacam pemisahan, intinya adalah bahkan Allah sangat perhatian dengan apa yang dimakan oleh umatnya. Sehingga umat juga perlu menjaga dirinya terhadap apa yang dia konsumsi. Nah, itu setidaknya prinsip yang pertama. Yang kedua adalah ya mereka punya gaya hidup yang berbeda, tapi nanti di dalam kitab Kisah Rasul tentang halal dan haram ini Allah pakai sebagai ilustrasi untuk Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus itu dia hanya tahu bahwa Allah sayangnya hanya bangsa Yahudi. Allah hanya menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, kemudian Allah menjumpai Petrus, memberikan sebuah penglihatan, ada binatang-binatang yang haram, tidak tahir, Allah bilang sembelih dan makan.
Petrus bilang, enggak Tuhan, itu kan haram. Nah Allah bilang, apa yang dikatakan halal oleh Allah, jangan kamu anggap haram. Nah rupanya ini adalah semacam ilustrasi alat peraga supaya Petrus sadar bahwa Petrus juga perlu memberitakan Injil kepada orang-orang yang dianggap kafir waktu itu. Yaitu contohnya Cornelius. Jadi seolah mau bilang, kalau ada makanan halal dan haram, sehingga hal ini menjadi gambaran bahwa orang Israel menganggap ada orang-orang yang pantas masuk surga, ada orang-orang kafir yang nggak bakalan dan nggak boleh masuk surga. Nah, melalui ilustrasi halal dan haram ini, dan kemudian Allah katakan, semua boleh dimakan, jadi artinya bahkan orang yang dianggap kafir pun tetap perlu dikasihi, tetap perlu mendapatkan keselamatan dari Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan halal haram ini adalah tentang darah. Tadi saren ya, saren itu kayak darah yang dibekukan kalau nggak salah ya, kemudian bisa diolah entah buat dicampur daging atau digoreng dan lain sebagainya. Bagaimana nih? Kan di Alkitab dibilang nggak boleh. Nah, cuma konsepnya gini ya, konsepnya adalah untuk seseorang pada zaman itu mengerti tentang nyawa, dibutuhkan alat peraganya itu darah. Sesuatu yang berdarah artinya sesuatu yang bernyawa. Jadi di balik darah ada nyawa. Makanya dikatakan jangan makan darah karena di situ ada nyawa. Nah, cuma kan repotnya gini, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi jarinya keiris, keluar darah, nah kita apain? Kadang-kadang kita emut, ya, kita isep lagi darahnya. Apakah kita sedang memakan nyawa kita sendiri? Kan enggak ya. Nah, jadi saudara ini perlu kita mengerti dalam hal tersebut. Jadi prinsipnya adalah kita harus menyayangi nyawa seseorang. Gitu. Jadi dibalik tentang darah itu bukan sekedar nggak boleh makan darahnya, tetapi prinsipnya adalah kita harus menyayangi nyawa seseorang. Kita jangan menumpahkan darah seseorang dengan sia-sia, dengan sembarangan, dengan sewenang-wenang. Nah, jadi itu yang mau ditekankan. Tetapi memang jadinya supaya orang bisa tahu tentang nyawa harus dikorbankan, berarti harus ada darah yang dicurahkan. Itu yang menjadi prinsipnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi alat peraga untuk orang bisa mengerti tentang karya pengorbanan Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, artinya nyawanya dia serahkan untuk mati bagi kita. Nah, jadi pesan yang mau disampaikan seperti itu ya. Jadi bukan sekedar tentang nggak boleh makan darahnya, tetapi di balik darah itu sebagai sebuah gambaran tentang nyawa. Untuk ada penyelamatan, penebusan, pengampunan, perlu ada darah, artinya perlu ada nyawa yang dikorbankan. Itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bicara tentang relasi Allah dengan umat dan dikaitkan dengan relevansinya dengan konflik Israel dan Palestina. Nah, memang konflik Israel-Palestina ini cukup unik dan banyak aspek yang perlu dilihat karena memang yang lebih mudah untuk disoroti adalah ini bicara tentang isu agama. Padahal sebenarnya bukan tentang isu agama, tetapi memang agama dikait-kaitkan dengan konflik ini. Padahal sebenarnya tidak demikian ya. Jadi kalau bicara tentang konflik Israel-Palestina itu, tentang agama-agama yang dipeluk oleh mereka, dianut oleh mereka, itu cukup beragam. Jadi orang-orang Israel ini enggak melulu orang-orang yang hanya agamanya Yahudi dan Kristen. Atau orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina ini juga enggak melulu agamanya murni Islam, enggak. Mereka ada juga yang menganut agama Yahudi, mereka ada juga yang menganut agama Kristen. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa Palestina ini agama yang hanya mewakili atau Palestina adalah negara yang mewakili Islam, enggak. Itu campur, agamanya macam-macam. Nah, tapi ya isu agama ini sangat mudah untuk dipakai sehingga kalau orang tidak terlalu tahu detailnya di dalam yang terjadi sebenarnya, mudah tersulut amarahnya.
Nah, sebenarnya yang terjadi justru yang disoroti adalah Hamasnya. Tentara Hamasnya ini yang seperti semacam terorisnya, justru yang menjadi penggangguan keamanan di sana. Nah, jadi ini yang perlu dilihat di situ. Nah, tapi memang ketika bangsa Israel yang sekarang ini bisa kemudian menempati satu daerah kecil di daerah di tanah tersebut, di tanah Palestina itu, ini memang coba untuk dibenarkan menggunakan Alkitab. Padahal sebenarnya sudah berbeda ya, dalam artian memang Allah memilih bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Tetapi kitab Roma itu juga mengatakan bahwa Israel yang dimaksud bukan sekedar Israel jasmani, tetapi Israel rohani. Nah, siapakah Israel rohani? Jawabannya adalah gereja. Gereja di sini maksudnya bukan gedung gereja, institusi gereja ya, tetapi maksudnya orang percaya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu adalah Israel rohani. Sehingga kita turut bisa mendapatkan berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Nah, jadi memang ya ini, karena itulah, karena tentang Abraham inilah, bahwa Allah berjanji memberkati Abraham, orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati, orang-orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi titik awalnya yang membuat orang bisa jadinya sengketa. Karena kalau rekan-rekan tahu bahwa dari Abraham kemudian dia punya anak Ismail dan juga anak yang kedua, anak perjanjian, yaitu Ishak. Nah, dari Abraham ke Ishak kemudian lanjut ke Yakub. Yakub ini Israel. Nah, tapi kalau rekan-rekan yang Islam, mereka di dalam agama mereka, dari Ibrahim anaknya adalah Ismail. Dari sinilah kemudian ya mereka mengklaim berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim itu lewat jalurnya Ismail. Nah, jadi intinya ini adalah agama-agama Abrahamaik ya. Islam, Yahudi, Kristen. Jadi ini kan berkaitan dengan satu tokoh yang sama, yaitu Abraham. Nah, cuma jadi kita perlu lihatnya dalam hal tadi, bahwa bangsa atau negara Israel sekarang ini tidak serta-merta adalah gambaran dari Israel yang ada di dalam Alkitab. Jadi itu yang perlu kita lihat. Tetapi memang secara jasmani, memang orang-orang Israel ini adalah keturunan dari orang-orang Israel yang ada di dalam Alkitab. Tetapi berkat yang Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya, itu bukan hanya untuk orang Israel jasmania, tetapi juga untuk orang-orang Israel rohani, yaitu umat percaya. Nah, dengan Israel yang sekarang gimana? Apakah mereka sedang memberontak terhadap Allah? Nah, yang ini kita nggak tahu nih, karena yang kita, memang ini kesulitan kita sekarang, karena media massa ini kadang-kadang bisa dipelintir oleh orang yang punya akses untuk mengirim-ngirim berita. Sehingga kita perlu bijaksana juga dan tidak cepat tersulut oleh emosi kita oleh berita-berita yang ada. Tapi intinya kalau kita melihat tentang konflik Israel-Palestina, yang perlu kita lihat adalah isu kemanusiaan dan perdamaian. Itu saja yang perlu kita tekankan di sini. Bahwa sudah tidak zamannya lagi dan memang tidak tepat untuk menjajah hidup orang lain. Sehingga perlu yang namanya perdamaian, mengutamakan hak asasi manusia. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan di dalam bagian ini, sehingga kita tidak perlu terlalu bercampur baur dengan isu agama. Karena kalau dilihat-lihat sebenarnya, ibaratnya nih ya, ibaratnya kalau kita mau bela-belaan, sebenarnya antara Yahudi dengan Islam, saya mungkin pernah sebutkan juga nih di dalam pertemuan kita yang lain ya, bahwa sebenarnya orang Islam justru lebih mengakui Isa Al-Masih ketimbang orang Yahudi mengakui Yesus. Orang Yahudi yang ini ya, penganut agama Yahudi, mereka masih
menantikan Mesias, mereka tidak terima Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, kalau orang Islam, mereka masih menerima. Makanya disebutnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Yeshua HaMashiach. Yesus yang diurapi. Jadi sebenarnya mereka yang Islam ini masih mau mengakui. Nah, jadi sekarang kita mulai bingung ya. Siapa yang mau kita bela nih jadinya? Mau belain Israel atau belain Palestinanya? Nah, jadi makanya rekan-rekan itu yang membuat kita perlu melihat dari berbagai aspek sehingga tentang konflik Israel dan Palestina lebih baik kita soroti dari isu kemanusiaan dan perdamaian. Nah, begitu Bu. Semoga bisa membantu ya. Sekian Bu Endang. Ya Pak, terima kasih. Oke, apakah masih ada? Kalau nggak ada, kita mau tutup ya. Oh ya, mau foto dulu? Oh ya, boleh foto dulu ya. Kita buka deh kameranya ya. Saya nggak tahu nih, Mak, kelihatan nggak nih saya? Gelap banget sih soalnya di mobil. Kelihatan Bu. Oke, rekan-rekan silakan open cam. Kita mau Oke, dokumentasi semuanya dulu. tolong buka ya, on cam semua ya. Ada yang belum buka? Pak Abraham, tolong dilihat. Ko Herianto, Koroni, Ibu Riani, Cisyoklian. Ya tinggal, oke. Ya, tolong Herianto. semuanya buka ya. Oke, kalau udah semua boleh difoto Pak Abraham. Masih ada dua, Ibu Riani sama Ko Herianto. Ya, Bisa Ibu open cam? Riani tolong sama Pak Herianto tolong dibuka ya. Kameranya dibuka sebentar saja. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, oh sebentar, ada yang masih. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, saya ulang lagi. Ibu Riani kayaknya mau ganti device soalnya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Oke, kita sebelum tutup kita doa dulu kali ya. Oke, dari rekan-rekan masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau tanya nggak? Satu orang aja kalau ada. Segera ya. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ditutup ya, udah setengah 9. Ya, Pak Abraham boleh tutup. Oh, oke. Oke. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk malam ini kami bisa belajar sekilas tentang kitab Imamat, sebuah kitab yang mungkin tidak mudah untuk kami baca, kami renungkan, karena membahas tentang berbagai aturan, tentang ibadah yang mungkin tidak relevan langsung di dalam kehidupan kami, tapi kiranya membuat kami tetap belajar untuk setia mempelajari firman Tuhan, setia membacanya, dan melalui kitab Imamat kami justru semakin mengenal bahwa ibadah kami hanya bisa kami alami, relasi kami dengan Allah hanya bisa kami dapat melalui Kristus. Itulah yang membuat kami bisa bersyukur dan semakin menghargai karya Kristus di kayu salib buat kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami sebagai imam-imam di dalam hidup ini, sebagai imamat rajani, kami menjadi orang-orang yang terus berdoa syafaat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga menjadi orang-orang yang belajar untuk hidup kudus, baik itu di dalam ibadah, baik itu di dalam menjaga kesehatan tubuh kami, termasuk juga di dalam menjaga makanan yang kami santap, di dalam relasi dengan orang lain. Tolong kami untuk hidup kudus bagi Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang bisa hadir. Kiranya kami semakin dibangun dan bertumbuh imannya melalui pembacaan Alkitab yang terus kami lakukan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nanti